الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عمل أمداد سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعجيز من أتبع نفسه هواها واتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Jalla wa ala. Salawat beriring salam terus terlimpah dan terus tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga kita selaku umatnya yang semoga kelak nanti di yaumil qiyamah Rasulullah memberikan syafaatul uzmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat yang sangat singkat ini, sebelumnya Al-Fakir mohon izin untuk mengajak khususnya diri pribadi dan umumnya jamaah yang hadir di Masjid Asy-Syakirin ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mungkin sudah hafal luar kepala kita definisi takwanya kita kepada Allah, yaitu tiada lain tiada bukan menjalankan perintah dan menjauhkan larangan yang Allah syariatkan kepada kita. Tapi mudah-mudahan bukan hanya saja hafal di luar kepala kita arti dari takwanya kita kepada Allah, tapi kita bisa mampu mengamaliyahkan, kita dapat mampu mempraktekkan, yang dimana iman dan takwa itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita juga bisa mampu senantiasa membuktikan kepada Allah bahwa ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi mampu kita amaliyahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana juga tanpa kita memohon kepada Allah di hari yang penuh barokah ini, di tahun yang baru ini, di bulan yang baru ini, senantiasa Allah berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara terhingganya. Terkhusus semoga di hari yang penuh barokah ini, yang senantiasa kita menjadi orang-orang yang bukan hanya saja sekedar lisan mengatakan takwa kepada Allah, tapi menjadi wasilah ketakwaan kita ini Allah memberikan bahagia dan kemuliaan kepada kita, yang dimana bahagia dan kemuliaan itu bukan hanya saja kita dapati di alam dunia saja, fa insyaallah di alam kubur, bahkan nanti di yaumil qiyamah pun Allah berikan bahagia dan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada siang kali ini, tiada kata yang patut kita ucapkan pada saat ini, tiada kata yang wajib kita ucapkan pada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan di tahun ini, kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi-lagi Allah memberikan sebuah karunia nikmatnya yang indah kepada kita. Bukan hanya saja nikmat sehat afiat, bukan hanya saja nikmat panjang umur dalam keberkahan, tapi lagi-lagi di Jumat pertama di tahun Hijriah yang baru ini, Allah masih memilih dan mengizinkan kita untuk menjadi salah satu hamba-Nya yang bukan hanya saja masih ingat akan tujuan hidupnya di alam dunia,
tapi Allah masih memilih dan mengizinkan kita untuk bersama-sama memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beberapa banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, di akhir-akhir ini sudah semakin luntur dan luntur adanya tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Berapa banyak di tahun baru ini bukan hanya saja meminta kepada Allah keberkahan hidupnya di alam dunia, tapi tidak sedikit banyak di antara kita ketika pergantian tahun Hijriah dari 1445 sampai 1446 Hijriah ini, kita minta kepada Allah agar iman dan keyakinan kita tidak luntur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada akhirnya sama kita tahu beberapa banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita saat ini makin hari makin tidak lagi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak akhir-akhir ini manusia yang pusing dengan keadaan hidupnya di alam dunia. Berapa banyak manusia akhir-akhir ini hanya dipuji dengan sedikitnya rezeki yang Allah kasih, pusing mikirin hidupnya di alam dunia. Berapa banyak akhir-akhir ini ketika saudara-saudaranya diberikan keberkahan dalam usahanya, tapi dia sendiri belum dikasih berkah dan mudah dalam usahanya. Enggak ada pelanggan yang datang dalam tokonya, enggak ada pembeli yang datang ke dalam tokonya, pusing pikirin dunia, sampai-sampai pada akhirnya dia lupa bahwa terjadinya hal demikian itu hanya secuil ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka bersyukur kita kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita, siang hari ini Allah pilih kita. Kita mau melepaskan kesibukan dunia kita, kita mau melepaskan usaha dan dagangan kita tinggalkan pekerjaan kita untuk bersama-sama datang di tempat ini, bukan hanya saja menggugurkan kewajiban sholat 2 rakaat Jumat berjamaah saja, tapi karena kita tahu kita ingin memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Syekh Ahmad Al-Hashimi mengabarkan kepada kita, bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitabnya Nasaihul Ibadnya pun juga mengabarkan bahwasanya 15 abad yang lalu Nabi kita mengabarkan kepada kita. Apa yang beliau kabarkan kepada kita? Khoslatani la syai'an afdalu minhuma, bahwasanya ada 2 perkara yang dimana 2 perkara itu tidak ada yang dapat menandinginya, yang dimana 2 perkara ini tidak ada yang menyaingi keafdalan dan keutamaannya. Apa 2 perkara itu? Al-imanu billah wa naf'u lil muslim. Yang pertama kata Nabi, perkara yang tidak bisa ditandingi oleh perkara apapun, walaupun itu perkara berupa sedekah, walaupun dia sedekah tiap hari tidak berhenti-henti, sedekah masih kalah dengan perkaranya. Walaupun dia tiap bulan pergi umrah, bolak-balik Jakarta Makkah, Jakarta Madinah, tapi umrahnya ini lebih kalah dibandingkan 2 perkara. Walaupun dia dermawan, dia baik hati kepada sesama manusia, lebih kalah dengan 2 perkara. Mana 2 perkara ini? Yang pertama kata Nabi, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur bagi kita ibadah Allah, di siang hari ini Allah masih menitipkan keimanan dan keyakinannya kita kepada Allah, dan kita masih mampu merawat keimanan kita kepada Allah. Dikala akhir-akhir ini banyak manusia yang sudah tidak lagi yakin kepada Allah. Kalau dikata, apakah kita semua yakin kepada Allah?
pasti semua kita akan menjawab, kami yakin kepada Allah. Tapi ketika ada pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita tidak punya harta, kita menjadi orang yang pusing? Pasti jawaban yang akan terlontar dengan sangat mudahnya, sudah barang tentu kami menjadi orang yang pusing. Kalau kita merasa pusing, kalau kita merasa khawatir dengan keadaan yang saat ini kita jalani, dengan keadaan yang saat ini kita alami, bahwa sudah dibuktikan keyakinan dan keimanan kita sudah semakin luntur dan lentur adanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibadah Allah, momentum peringatan tahun baru Islam, momentum tahun baru Hijriah ini, momentum bulan awal di tahun Hijriah ini, jadikan diri kita sebagai manusia yang mampu menerobos ujian dan cobaan, yang mampu melalui ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, seperti lolosnya orang-orang ataupun manusia pilihan-pilihan Allah di bulan Muharram ini. Sama kita tahu bahwasanya di bulan Muharram ini banyak terjadi manusia-manusia pilihan Allah diberikan kelulusan dan kelolosan dalam ujian dan musibahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan takut. Bukan cuma kita doa yang lagi diuji keimanan kita kepada Allah, bukan cuma kita yang diuji masalah harta benda bahkan jabatan kita oleh Allah saat ini. Berapa banyak saat ini bahkan dulu manusia pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat berapa banyak di bulan Muharram ini dalam catatan sejarah, nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah diberikan kelolosan dan kelulusan dalam ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan khawatir ibadah Allah. Ada makalah ulama mengatakan kepada kita, jikalau di bulan Muharram ini kita lolos dan lulus dalam ujian Allah, yakin dan percaya di bulan-bulan selanjutnya keberkahan, kemudahan Allah akan berikan kepada kita. Dan yang harus kita ingat ibadah Allah, terjadinya musibah, terjadinya ujian yang kita dapati saat ini, itu semua dikarenakan karena Allah hanya ingin menguji bagaimana sejauh dan seindah apakah kualitas keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Karena memang Allah tahu beban masalah yang kita pikul dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang Allah kabarkan kepada kita, yang dimana kabar ini mungkin sering kita dengar. Bahkan kabar ini selalu kita lantunkan dalam sholat dan tilawah Quran kita. Cuman yang jadi masalah, terkadang kabar yang Allah sampaikan kepada kita ini hanya sekedar bacaan saja, hanya sekedar sebuah pendengaran saja, tanpa mampu merefleksikan diri kita bahwa segala macam bentuk ujian dan musibah tersebut kita mampu menjalaninya dan mampu menjadi orang-orang yang berhasil dalam rangka menjalani ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah kabarkan? Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya apa-apa ujian yang Allah berikan kepada kita, beban masalah, beban moral, beban kehidupan, beban harta kekayaan yang saat ini diuji oleh Allah, Allah tahu kita mampu memikulnya. Jadi jangan khawatir ibadah Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu sungguh hadiah yang indah yang akan Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, perkara yang tidak akan ada bandingannya, perkara yang tidak ada saingannya, agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perkara yang kedua apa? Yang tidak ada tandingannya selain beriman kepada Allah, selain yakin kepada Allah, kata Nabi, wa naf'ul lil muslim, yaitu memberikan manfaat yang baik kepada sesama saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, selalu mendapatkan kemanfaatan dari orang lain. Kenapa memberikan manfaat kepada sesama manusia satu hal perkara yang tidak ada tandingannya? Karena memberikan manfaat kepada orang lain adalah salah satu contoh yang indah yang Nabi sampaikan kepada kita. Memberikan manfaat kepada orang lain memang sebuah perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Nabi pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling the best di mata Allah,
manusia yang paling indah di mata Allah, manusia yang paling baik di mata Allah bukanlah manusia yang punya jabatan yang tinggi, bukanlah manusia yang punya harta berlimpah, tapi anfa'uhum linnas, yaitu jikalau ada di antara kita diberi kesempatan oleh Allah masih hidup di alam dunia, dan kehidupan kita jadikan sebagai sarana untuk memberikan manfaat yang terindah kepada saudara-saudara kita, maka beruntung bagi kita sampai saat ini kita tidak pernah berhenti memberikan manfaat yang baik kepada saudara-saudara kita, karena memang manfaat yang baik itulah bukan hanya saja menjadi sebuah hadiah Allah jadikan diri kita menjadi orang yang baik, tapi menjadi salah satu juga sebagai hadiah terindah yang mana nanti ketika kita pindah di alam kuburnya Allah, selesai kita hidup di alam dunia, menjadi teman sejati kita yang akan menerangi alam kubur kita, yang akan memberikan kesejukan dalam alam kubur kita, dan juga menjadi wasilah nanti di yaumil qiyamah kita dipermudahkan perjalanan kita dalam jembatan Shiratal Mustaqimnya Allah menuju apa yang senantiasa kita harapkan di alam dunia, yaitu alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibadah pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, tak banyak yang dapat Al-Faqih sampaikan. Al-Faqih hanya ingin mengajak, yuk, di mana akhir-akhir ini banyak saudara-saudara kita yang sudah makin lentur dan luntur iman dan yakinnya kepada Allah, jadikan diri kita di tahun baru Islam ini 1446 Hijriah sebagai momentum buat diri kita meningkatkan kembali keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat, judi online bukanlah suatu solusi untuk memberikan harta yang banyak buat kita. Game-game yang bermasalah dan memberikan sebuah keindahan dalam dunia kita bukanlah solusi untuk memberikan kebahagiaan kita di alam dunia, tapi sebuah keyakinan kepada Allah, sebuah keimanan yang berkualitas di hadapan Allah, maka itu sebuah solusi yang akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, sebelum Al-Faqih menutup khutbah Jumat yang sangat singkat ini, ada sebuah kabar yang Allah sampaikan kepada kita, ya, di mana kabar ini mungkin juga sama-sama sering kita dengar, tapi keseringan kita dengar ini bukan cuma tidak mampu kita renungi, tapi terkadang kita menyalahpahami apa makna yang terkandung dalam apa yang Allah kabarkan kepada kita, yang di mana kabar ini adalah sebuah solusi. Dari mana kalau saat ini kehidupan kita makin hari makin tidak baik, usaha kita makin hari makin tidak baik, kehidupan harta kita makin hari makin tidak baik, ini adalah sebuah solusi yang senantiasa telah Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin dan percaya kepada Allah. Ketika kita mendengarkan kata ini, oh, saya sudah paham arti dan makna yang Allah sampaikan kepada saya, bahwa dalam ayat ini Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka dapatkan dari arah mana saja kita ketahui. Cuma yang harus kita catat ibadah Allah, banyak di antara kita yang salah memahami tentang ayat ini. Kita terkadang menginginkan keberkahan rezeki dari Allah, yaitu dalam ayat kalimat terakhirnya saja, layak kasihnya yang kita inginkan. Tapi kita lupa di awal ayat ini Allah mengatakan kepada kita, waman yattaqillah, dan siapa orang yang selalu ingat kepada Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, baik di kalangan manusia itu ada maupun dia dalam sendiri, dia tidak pernah menghilangkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita ingat, hasil dari orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah bukan hanya saja Allah berikan jalan keluar dari segala macam masalah, tapi yang terakhir, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja saja, tapi dalam kalimat yang lain, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Allah akan memberikan kemudahan buat rezeki kita yang akan Allah datangkan dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Maka dari itu ibadah Allah, renungi ayat ini. Bukan kita renungi akhir ayat ini, tapi renungi awal ayat ini. Bagaimana Allah menekankan kepada kita, kalau ingin dikasih hadiah indah dari Allah, kalau ingin diberikan kado spesial dari Allah, jangan melakukan hal yang lain, jangan melakukan sesuatu yang lain kecuali tanamkan yakin, tanamkan iman, dan selalu berbuat baik, bukan hanya saja kepada Allah tapi kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita mampu merawat iman dan keyakinan kita kepada Allah, yang mana pada akhirnya bukan hanya saja bahagia di alam dunia Allah berikan kepada kita, tapi di alam kubur Rawdah min riyadil jannah Allah berikan kepada kita, dan nanti di yaumil kiamat surga, dan kita berbarengan dengan nabinya Allah, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituntun oleh beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad as-sayyid as-sadat, amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fada al-muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وحذرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز وانصر الإسلام والمجاهدين في غزة. اللهم أعز الإسلام والمجاهدين في الرافع. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت